Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku, pembelajaran 3 dan 4. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya kegiatan pembelajaran pagi ini dapat berjalan dengan baik, dan materi yang Bapak sudah buat dapat kalian pahami dengan baik. Dan perlu Bapak ingatkan kembali, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, agar kita terhindar dari COVID-19. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui bimbingan guru, siswa mampu mengetahui keragaman ekonomi di Indonesia. Yang kedua, melalui bimbingan guru, siswa mampu mengetahui keragaman kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, melalui bimbingan guru, siswa mampu mengetahui keragaman dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat, melalui bimbingan guru, siswa mampu menyebutkan aktivitas ekonomi dalam keluarga. Yang kelima, melalui bimbingan guru, siswa mampu mengetahui sikap toleransi dalam keragaman. Baik, kita akan melanjutkan materinya di materi hari ini tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Sebelumnya kita mempelajari, di materi sebelumnya kita mempelajari tentang persatuan dan kesatuan bangsa atau kegiatan kerukunan di lingkungan sekitar kita gitu ya. Jadi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Jadi materi hari ini tentang keragaman ekonomi di Indonesia ya. Yang perlu kita ketahui di sini bahwa aktivitas ekonomi terdiri dari 3 bagian, yaitu produksi ya. Jadi adanya kegiatan memproduksi suatu barang dan jasa, kemudian distribusi. Distribusi ini adalah pengantaran barang dan jasa seperti itu ya. Kemudian konsumsi ya. Konsumsi itu berarti kita menggunakan barang dan jasa yang sudah diproduksi ya. Jadi aktivitas ekonomi penduduk di Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan ya. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Baik, namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Bagi kemakmuran penduduk Indonesia, kita sebagai generasi penerus bangsa ini harus mampu, hendaknya kita berperan aktif dalam memanfaatkan potensi alam secara bijak ya. Maka dari itu Bapak perlu sampaikan bahwa kita diminta untuk belajar sungguh-sungguh supaya kita dapat mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana keragaman ekonomi Indonesia di bidang pertanian ya. Kita tahu Indonesia dikenal sebagai negara agraris ya. Artinya sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian di bidang pertanian ya. Itu pasti sudah kita tahu ya. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian yang pertama itu pertanian bercocok tanam ya. Jadi kegiatan mengelola tanah dengan cara menanam untuk menghasilkan barang ya. Contohnya padi, jagung, dan buah-buahan ya. Namun kita harus tahu juga bahwa wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun ya. Ini contoh-contoh kegiatan di bidang pertanian ya, bercocok tanam, kemudian panen ya. Jadi setelah bercocok tanam, kemudian kita akan memanen padi yang sudah kita tanam sebelumnya seperti itu. Selanjutnya yang kedua ya, aktivitas ekonomi di bidang peternakan ya. Jadi peternakan ada 2, yaitu peternakan besar dan peternakan kecil ya. Peternakan besar adalah peternakan dengan modal atau membutuhkan modal yang besar atau membutuhkan lahan yang sangat luas. Kemudian peternakan kecil adalah peternakan dengan modal kecil dan tempat yang tidak begitu luas ya. Jadi berdasarkan jenis yang diberdayakan ada dibagi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, peternakan unggas ya. Pastinya tahu peternakan unggas itu meliputi ayam,
itik, burung, dan angsa. Yang kedua, peternakan hewan kecil ya, meliputi kelinci, kambing, domba, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, peternakan hewan besar ya, meliputi sapi, kerbau, dan kuda ya. Masih banyak lagi ya seperti ini, tapi cuman ini Bapak sampaikan secara umumnya saja. Nah, namun hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu yang bisa dimanfaatkan dari bidang peternakan ya. Itu ada gambar aktivitas di bidang peternakan ya. Jadi ini salah satu gambar peternakan sapi, kemudian ini adalah peternakan ayam ya, seperti itu. Jadi dengan adanya aktivitas ini kita bisa mengelolanya atau memanfaatkannya seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan ya. Kalau bicara tentang perikanan berarti ikan ya yang hidupnya di laut atau di air seperti itu ya. Jadi sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia baik dari Sabang sampai Merauke berupa perairan ya. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim ya. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan ya. Jadi aktivitas di bidang perikanan dibagi dua bagian. Yang pertama perikanan laut dan perikanan darat ya. Perikanan laut pastinya ikan yang dihasilkan dari laut ya, contohnya ikan tongkol ya. Apalagi ikan asin dan masih banyak lagi ya ikan-ikan yang hidup di laut, baik itu udang, kerang, dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Perikanan darat adalah usaha menghasilkan ikan di darat ya. Pastinya kita tahu ya bagaimana aktivitas di bidang perikanan di darat ya. Contohnya perikanan di kolam air, contohnya ikan mudahir, ikan mas ya, ikan lele ya. Kemudian di air tawar, di air rawa, danau, dan sungai ya. Jadi itu salah satu penangkaran ikan lele ya, ikan lele. Kemudian apalagi ini ikan laut ya. Selanjutnya ya yang keempat itu aktivitas ekonomi di bidang kehutanan ya. Jadi dahulu kala atau sebelumnya bahwa hamparan hutan Indonesia pernah dijuluki karpet hijau ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini letaknya di bawah garis khatulistiwa, makanya hutan kita hijau seperti itu ya, atau sebagian besar tumbuhan bisa hidup di Indonesia seperti itu ya. Jadi julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara ya. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia ya. Hanya dua iklim ya, musim kemarau dan musim hujan ya. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati yang begitu beragam seperti itu ya. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara ya. Begitu pentingnya hutan, pemerintah menjaga agar hutan tidak rusak dan musnah. Jadi pelestarian hutan dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang perlindungan hutan ya, atau yang sering kita dengar juga adanya reboisasi ya. Jadi penanaman hutan kembali agar kenapa? Supaya alam kita ini tetap terjaga, supaya tidak musnah seperti itu. Nah, baik di bahasa Indonesia halaman 141. Ini ada contoh bagaimana kita membuat peta pikiran dari teks bacaan ya. Jadi ini contoh yang bisa Bapak buat. Jadi beginilah peta pikiran ya. Jadi kalau misalkan ada di bukunya itu di halaman 141 membuat peta pikiran dalam teks bacaan. Jadi beginilah bentuk pembuatan peta pikiran dari teks bacaan ya. Jadi yang pertama tuh judul besarnya ya, keragaman ekonomi di Indonesia, kemudian dibuat lagi cabangnya, bidang pertanian apa, bidang peternakan apa bagiannya, bidang perikanan apa bagiannya, dan bidang kehutanan apa bagiannya ya. Jadi jangan bingung kalau misalkan diminta guru untuk membuat peta pikiran dari teks bacaan. Jadi seperti itu ya. Ini untuk mempermudah kita untuk mempelajari seperti itu.
Nah, selanjutnya kita masuk di materi PPKN halaman 143, di mana di situ ada judul besarnya pentingnya kita memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia ya. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya budaya nasional ya, atau memperkaya Indonesia seperti itu. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Jadi kita diminta untuk dapat menerima perbedaan-perbedaan yang ada di wilayah kita sendiri ataupun di ruang lingkup yang lebih luas di seluruh bangsa Indonesia ya. Namun kita harus menjaga sikap saling menghargai atau menerapkan sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah ya persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di situ di bukunya juga nanti akan bisa untuk lebih jelasnya bisa dibaca di bukunya ya. Namun yang perlu Bapak sampaikan di sini ada beberapa sikap yang hendaknya kita hindari atau yang kita hindari dalam diri kita sendiri ya, seperti berikut. Yang pertama, memaksa kehendak kepada orang lain ya. Artinya kita itu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain ya, itu maksudnya ya. Jadi kemudian yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar ya. Jadi ini harus kita hindari. Pada intinya kita harus peduli dengan keadaan lingkungan sekitar kita ya. Pada dasarnya kita di lingkungan kita harus menjaga lah gitu. Kalau misalkan ada sampah dibersihkan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan dan budaya tertentu. Jadi kita tidak boleh menonjolkan suku, baik agama, ras, golongan dan budaya tertentu ya. Kemudian mementingkan suku bangsa sendiri. Ya, jadi sebenarnya kita sebagai bangsa yang besar tidak boleh hanya mementingkan suku bangsa sendiri, namun kita harus menghargai suku bangsa yang lain ya. Kemudian yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma ya. Nah, ini perlu kita hindari supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti itu ya. Kemudian terakhir, mencari keuntungan diri sendiri. Nah, ini tidak boleh mencari keuntungan diri sendiri, apalagi kan kita ini sebagai masyarakat sosial gitu ya. Jadi masyarakat sosial di mana kita hidup di berbagai di lingkungan yang begitu beragam. Makanya kita diminta untuk saling membantu satu dengan yang lainnya, ketika ada yang membutuhkan kita bantu seperti itu. Selanjutnya kita masuk materi di pembelajaran 4 ya, aktivitas ekonomi dalam keluarga. Jadi kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam keluarga kita seperti itu ya. Ini harus kita tahu apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita untuk memenuhi ekonomi dalam keluarga seperti itu ya. Jadi seluruh anggota keluarga atau seluruh masyarakat Indonesia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi atau kebutuhan yang berbeda-beda ya. Antara lain makanan, pakaian, ya, perumahan atau rumah, kesehatan atau obat-obatan, kemudian televisi, handphone atau telepon, alat transportasi dan lain-lain ya. Jadi untuk memenuhi semua yang semua yang ingin kita beli atau yang kita inginkan ya, atau barang dan jasa, dibutuhkan biaya berupa uang ya, seperti itu. Jadi bersama teman-teman sekelasmu, identifikasilah aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga di seluruh siswa di kelasmu ya. Kemudian janganlah mengejek teman atas aktivitas ekonomi yang dilakukan keluarganya. Sebaliknya jangan pula sombong atau malah rendah diri atas aktivitas ekonomi dalam keluargamu. Setiap orang membutuhkan orang lain ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi itu gambar ya, dimana seorang orang tua membeli makanan ya atau bahan-bahan pokok yang dibutuhkan dalam keluarga seperti itu ya. Kemudian yang gambar kedua nih itu mall ya, dimana kita harus juga memenuhi kebutuhan baik itu dalam pakaian dan lain sebagainya seperti itu ya. Pastinya kalian sudah dipenuhi orang tua lah, atau kebutuhan-kebutuhan yang kalian inginkan pasti orang tua penuhi. Namun kita harus mendukung apa yang dikerjakan orang tua atau membantu pekerjaan orang tua seperti itu ya, supaya aktivitas-aktivitas ekonomi atau kebutuhan-kebutuhan kita dapat dipenuhi dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk di materi PPKN ya, halaman 151.
sikap toleransi dalam keragaman ya. Jadi kita harus menumbuhkan atau menanamkan sikap toleransi ya dalam keberagaman. Nah, setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas ya, atau yang unik atau yang berbeda. Setiap warga masyarakat termasuk kita hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keberagaman? Mari kita pelajari dulu materi tentang toleransi ya. Baik, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu ya. Jadi toleransi dapat diartikan sebagai perilaku, sebagai sikap kita, karakter terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Sikap toleransi berarti sikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang yang memiliki perbedaan pendapat ya. Jadi kita sebagai siswa harus menanamkan dari sekarang sikap toleransi terhadap orang lain ya. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mengejek satu dengan yang lainnya seperti itu. Selanjutnya, toleransi dalam keragaman agama. Ya, ini yang harus kita tanamkan juga ya. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Khususnya di pasal 29 ayat yang kedua yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragamanya. Jadi kita diajarkan untuk tidak boleh mengejek atau tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri ya. Namun kita harus menghargai perbedaan ini supaya terjadi yang namanya persatuan dan kesatuan, kedamaian, yang tidak terjadi konflik satu dengan yang lainnya seperti itu ya. Jadi ini ada gambar ya di mana di mana ada pemuka-pemuka agama ya, baik dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu ya. Jadi mereka menumbuhkan sikap saling toleransi dan saling baik. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras ya. Jadi kita sebagai siswa harus menanamkan ini juga, menghargai suku dan ras yang ada di lingkungan kita ya, apapun yang ada di Indonesia. Seperti ya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras ya. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas atau memiliki keunikan tersendiri yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atau ciri fisik disebut ras ya. Kemudian jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu terciptalah keragaman ras ya. Baik itu yang dari Banda Aceh sampai ke Papua, pastinya itu berbeda ya. Ada yang berkulit hitam, ada yang sawo matang, ada yang berkulit putih ya. Namun kita sebagai bangsa yang besar yang selalu mengedepankan toleransi, jadi kita harus menghargai keragaman ras ya. Dan jadi dalam pergaulan sehari-hari kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain ya. Tidak boleh tertutup dan tidak boleh juga terlalu menyombongkan seperti itu. Kemudian sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun ya. Jadi kita sebagai orang-orang terpelajar, kita harus menanamkan sikap toleransi dalam diri kita sendiri. Baik, kemudian yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya ya. Jadi setiap sosial budaya daerah berkembang selaras dengan kondisi daerahnya masing-masing. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu ya. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, sebagai siswa-siswa yang terpelajar, hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia ya. Jadi kita harus
tetap menjaga bagaimana warisan sosial dan budaya Indonesia dari zaman dahulu ya sampai sekarang ya, supaya tidak punah seperti itu, supaya tidak diambil alih oleh negara-negara lain, karena Indonesia kita tahu memiliki budaya atau sosial yang begitu beragam, yang begitu kaya, maka kita sebagai generasi penerus harus menjaganya dengan sebaik mungkin. Baik, yang terakhir ya, toleransi dalam keragaman gender ya. Kalau berbicara tentang gender berarti ada laki-laki, ada perempuan ya, atau jenis kelamin ya. Jadi dibedakan antara gender laki-laki dan gender perempuan ya. Jadi yang perlu kita pelajari di sini ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender. Artinya kita harus tahu atau memposisikan kita nih jenis kelamin apa, gendernya gender apa, seperti itu ya. Yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar ya. Jadi kita harus bisa menempatkan kita sebagai perempuan kita harus melakukan apa, kita sebagai laki-laki kita harus melakukan apa ya. Itu yang perlu kita pelajari di materi ini. Baik, kemudian keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama ya. Jadi itulah materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat, dapat dipelajari dengan baik. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, Bapak mohon maaf ya. Baik, selamat pagi, salam sehat dan selalu semangat.